Masuk ke metode kita yang baru. Ini maaf, judulnya masih analisa struktur metode matriks karena itu nama mata kuliah di semester sebelum berubah kurikulum. Nah, kita masuk ke metode yang nanti akan kita pelajari, yakni sesungguhnya bahwa untuk kita melakukan analisa struktur menggunakan metode fleksibilitas. Ya. Jadi ini saya lewati kompetensi yang kalian punya. Jadi nanti kita untuk derajat ketidaktentuan status redundans kita sudah pelajari di metode konsisten deformasi. Ya, jadi mudah cara berhitungnya, cuman hitung jumlah reaksi. Ya, redundannya sebanyak jumlah reaksi dikurangi persamaan dasar keseimbangan. Dalam hal ini kita punya 3 ya untuk yang analisis berupa line atau bidang gitu. Jadi sederhana untuk ini kita sudah bahas, kita sudah pelajari. Ini kita sudah pelajari, ini redundan sama dengan jumlah reaksi dikurangi dengan 3 persamaan dasar keseimbangan. Nah, kemudian nanti kita masuk ke persamaan matriks fleksibilitasnya. Baru nanti ada metode langsung kita bagi, ada yang namanya metode tidak langsung. Jadi nanti metode langsung itu adalah kita langsung dapatkan persamaan seperti yang kita lakukan di metode konsisten deformasi. Tapi metode tidak langsung kita mendapatkan dalam satu matriks transformasi namanya, untuk mendapatkan yang kita peroleh secara langsung. Baik, kita lanjut. Persamaan keseimbangan statis dalam ruang, coba kita lihat dengan baik. Saya coba ini. Jadi kalau kita ini secara strukturnya, ini struktur yang kalau kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, ya, berupa frame 3 dimensi. Jadi sesungguhnya kalau kita ngambil titik di titik sini, ini, gitu. Maka kalau kita lakukan, kita uraikan gaya-gaya yang terjadi di titik situ, sebetulnya ada momen ini MZ. Ini penggambarannya berbeda karena sudah 3 dimensi, digambar 2 buah anak panah. Sesungguhnya kalau kita baca yang ini harus hati-hati membacanya. Jadi kalau kita lihat MZ, ini ada Z-nya. Z itu mengartikan, kalau sebelumnya kita belajar yang di 2 dimensi atau sebetulnya line, sebetulnya garis 1D. Itu MX itu berarti momen di X. Tapi kalau kita sudah bicara 3 dimensi seperti ini, MZ itu mengartikan momen juga sama, tapi Z-nya menjadi sumbu putar momennya. Jadi kalau kita ini sumbu Z-nya, momennya begini. Kalau kita tampak seperti ini kita tampak dari sini, misalnya ini bulat begini batangnya, maka momennya begini. Jadi ini sebetulnya sumbu putar. Ya. Itu sumbu putar. Nah, jadi kalau kita hitung ada MZ, MX sama MY. Kemudian ada Fx, ini berarti Fx itu subskripnya menyatakan arah. Fx ini X-nya menyatakan arah. Kalau dia ada pakai 2 huruf, nah itu kita perlu hati-hati membacanya. Jadi perlu mengetahui ketika membaca apa arti dari sebuah subskrip yang ditulis, apa mananya. Nah, jadi kalau ini mananya bahwa itu gaya yang ke arah X, ini gaya ke arah Y. Jadi kalau kita jumlah di satu titik sesungguhnya ada 6 reaksi yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita hitung ada 6. Jadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy, sigma Fz, kemudian sigma Mx, sigma My, baru sigma Mz. Nah,
Kalau kita begitu hitungnya, kalau kita lihat gambar ini, berarti kalau ini peletakan, berarti kita punya berapa? Yang kita tidak ketahui. Ada sebanyak 6 kali 4, berarti ada 24 reaksi yang kita tidak ketahui. Berarti bayangannya, kita membutuhkan 24 persamaan lagi untuk memecahkan ini. Coba mulai kita bayangkan. Pasti repot itu. Nah, yang kita pelajari dalam hal ini dari kalian belajar fisika teknik sipil, nanti sebentar selesai belajar tentang statis tertentu ini, maka kita tidak menganalisis yang model ruang seperti ini, 3 dimensi seperti ini. Nah, kita hanya paling top yang kita pelajari dalam bentuk model frame. Frame ini 2 dimensi kalau kita pandang sebagai bentuk ini, atau berupa balok, ini cuma 1 dimensi sesungguhnya. Nah, yang satu ini dan yang frame begini sesungguhnya prinsipnya sama, sepanjang bahwa kita mengabaikan gaya yang tegak lurus ini frame ini, gitu. Jadi kita cuma seperti ini. Jadi sesungguhnya kalau kita pilah-pilah, ini kita boleh pilah sendiri, ini pilah sendiri, ini kita pilah sendiri. Yang sana kita pilih sendiri, sini kita pilih sendiri. Ya, kita pilih sendiri. Kita boleh lakukan seperti demikian. Nah, yang kalian pelajari dan kita selesaikan nanti pelajaran ini, kita masih belajar seperti itu. Kita belum mempelajari menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sudah ke satu kesatuan itu jauh lebih rumit. Tapi kalau Anda bisa selesaikan yang 2D, 1D dengan baik, maka mudah kalian menyesuaikan dengan 3D. Oke. Jadi kalau Anda mulai membayangkan bahwa analisis yang kita lakukan 1D, 2D itu analisis yang kalau sifat konstruksinya sederhana, mungkin hasilnya akan mirip, mendekati. Tapi kalau kita analisis yang sesungguhnya, maka itu tidak akan sama hasilnya. Anda bisa membayangkan, itu kita bayangkan. Kalau saya beri di ini frame ini, kita beri beban di sini, kita beri beban di sini, ada momen di sini, ada gaya horizontal. Kemudian kalau kita bagi, cuma kita ambil frame yang atas ini A, B, C, D. Kita ngambil cuma itu ini. Maka Anda perlu tahu bahwa ketika momen yang terjadi di sini, maka sesungguhnya di balok sana itu berupa torsi, momen juga tapi torsi. Maka ketika ada gaya yang kita peroleh sebesar di sini, maka itu juga jadi gaya lintang di batang sini. Kalau ada kita hitung gaya aksial di sini, juga gaya lintang di batang itu, yang arahnya berbeda. Nah, kalau gaya aksial di sini, maka menjadi gaya lintang di sini yang tegak lurus. Momen di balok di sini akan menjadi torsi di balok yang lain. Sehingga kalau disatukan bahwa analisis yang nanti yang kalian pelajari itu sesungguhnya masih jauh dari kenyataan sesungguhnya. Tetapi itu boleh untuk membentuk pemahaman. Yang kedua adalah kalau kita analisis sifatnya sederhana. Tapi kalau kita sudah analisis yang rumit, wah nggak boleh, tidak sembarang. Kita perlu belajar yang 3 dimensi. Nah itu next, kalian sudah punya pemahaman ini dengan baik, kalian bisa masuk yang 3 dimensi. Oke? Ya. Nah ini kita punya, jadi kita punya 6 persamaan keseimbangan. Ada 6. Nah ini kita sederhanakan, karena kita belajarnya cuma dalam bentuk bidang, dalam satu bidang gitu, maka kita rubah tulisannya menjadi sesungguhnya kita hanya punya MZ, Fx sama Fy, ya. Nah, yang MZ ini sesungguhnya kalau kita tambah sumbu Z di sini, sumbu ini yang Z, ya, yang tadi yang 3 dimensi. Jadi sesungguhnya MZ itu ada momen yang sumbu putarnya adalah Z. Tapi ketika bertransformasi kita menjadi tinggal 2D, maka MZ itu kita akan sebutkan ada sama cara berpikirnya, tapi
titik momen jadinya. Kalau ini sumbu putarnya. Ya, sumbu putarnya. Yang penyebabnya momen. Maka kita sekarang menyebutkan MZ ini menjadi titik momen. Sehingga kalau kita punya balok begini, maka di sini kita bisa ini momen, misalnya ini A, B, ini C. Maka ini M, C. Gitu. Jadi selanjutnya kalau kita cerita bidang atau satu dimensi, maka yang kita sebutkan subscript itu menyatakan kalau untuk momen, titik kita momen. Ya, titik momen. Tapi ketika kita sebut gaya Fx, itu menjadikan bahwa tetap gaya arah X. Fy gaya arah Y. Jadi yang tadi A6 tadi kita reduksi tinggal 3. Nah 3 itu yang kita sebut yang sigma Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, sigma Mz sama dengan 0. Yang akhirnya kita juga sebut sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ini 3 persamaan keseimbangannya. Artinya apa? Persamaan ini bisa kita pakai kalau jumlah reaksi yang kita tidak tahu hanya 3. Kalau lebih dari 3 maka tidak boleh persamaan ini. Itulah lahirlah metode konsisten deformasi, lahirlah metode solve deflection, dan berikutnya adalah metode yang nanti kita pelajari, fleksibilitas dan metode kekakuan. Nah, artinya adalah jumlah persamaan dasar keseimbangan tadi dari 6 berubah tinggal 3. Kalau dia tinggal 3 maka kita berkesimpulan bahwa jika jumlah reaksi kurang dari jumlah persamaan dasar keseimbangan, maka struktur itu kita katakan jadi struktur yang statis tertentu. Tapi kalau dia lebih seperti ini, kita bilang ini cuma 3, oke, statis tertentu. Tapi kalau dia kesimpulan kedua, kalau dia lebih dari jumlah persamaan keseimbangannya, maka kita kenal dengan nama statis tertentu. Ya, ini kita sudah pernah bahas. Contoh seperti ini, jumlah reaksi Jepit ada 3, ini ada 1. Jadi ada 4 semuanya, berarti kelebihan 1. Maka kita sebut bahwa redundannya itu sama dengan 1, kelebihannya 1. Jadi kesimpulan bahwa jumlah kelebihan reaksi dari jumlah persamaan dasar keseimbangan itu yang kita sebut dengan jumlah derajat ketidaktentuan statis, atau saya sebut dengan redundan. Oke. Nah, redundan ini adalah yang menjadi dasar kita menentukan berapa jumlah persamaan yang kita butuh. Oke? Ya, jadi contoh ini, kita punya persamaan ini, kalau kita hitung ada berapa reaksi ini? Ada 5. Berarti ada kelebihan reaksinya 2. Nah, berarti kita membutuhkan lagi 2 persamaan baru. Nah, 2 persamaan baru yang kita dapati dengan cara sebelumnya pakai konsisten deformasi. Yang kali ini kita belajar fleksibilitas, kita pakai cara fleksibilitas untuk mendapatkan 2 reaksi yang baru. Nah, coba kita lihat, kita di latihan. Ini berapa? Redundannya berapa? R-nya berapa? Reaksinya berapa? 7. Jadi kelebihan berapa? 4. Oke, kalau kita hitung nih. Nah, sekarang soal berikut. Ini berapa? Berapa? Siapa 8? Oh, sendi. Jadi jumlah reaksinya berapa? Kelebihan reaksinya. 5? Iya, 5. Salah. Yang benar berapa? 8 kurang 3, 5 Pak? Enggak. Sekarang 8 kurang 3 bukan 5. Yang benar adalah yang benar jumlah kelebihannya ada cuma 4. Mengapa? Karena ada satu sendi di sini menjadi sigma momen di S sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan ketambahan. Sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan sigma momen selain di S itu 3, dan tambah 1 lagi menjadi sigma momen di S sama dengan 0. Maka menjadi 4 kita punya persamaan keseimbangan. Kalau ini jumlah reaksinya ada 8, harusnya kurang 4 tinggal 4. Sebetulnya rumusnya berubah dari, kalau kita hitung ini 8 tapi menjadi ada
berapa banyak sendi yang ada, itu mengurangi jumlah redundan kita. Kan di Gerber, ingat Gerber? Gerber itu kalau kita begini, ini kan strukturnya statis tertentu. Tapi dengan adanya sendi satu di sini, ini menjadi struktur statis tertentu. Mengapa? Karena di sini ada sendi. Apa bedanya sendi ini dengan sendi ini? Beda. Kalau sendi ini menyatakan bahwa hubungan antara balok dengan balok, hubungannya berupa sendi, sehingga dia kalau ini turun, dia ikut turun saja seperti begini. Jadi dia, maka artinya apa? Momen dia sama dengan nol. Beda dengan di sini. Beda dengan begini. Kita gambar begini. Ini sendi. Sendinya perletakan. Tapi balok yang ini namanya balok yang kontinu. Sambungannya semua fix. Maka kalian mulai mengartikan, kalau kalian mengartikan dengan baik ketika melihat struktur seperti ini, maka ini artinya ini continuous. Ini artinya continuous. Oh, mana mungkin ada kita bikin continuous model T? Nggak mungkin. Tapi ingat, berarti supaya dia continuous, kita membuat sambungan di sini menjadi sambungan sifatnya fix. Ya. Nah, kalau Anda mulai pahami dengan baik lagi bahwa di titik-titik sini itu, ya, di titik-titik situ semua sesungguhnya posisi-posisinya adalah momennya tidak sama dengan Pak. Tapi kan kalau kita bebani, contoh Pak, kalau kita bebani misalnya kita punya balok begini, jepit-jepit, kan bidang momennya begini, ada titik nol. Iya. Kalau kita temukan titik nol yang benar, maka memang begitu, bahwa sesungguhnya seakan-akan di situ saya sendi. Nah, jadi sesungguhnya ketika ada sendi tambahan seperti ini, berarti kita punya persamaan keseimbangan dasar ketambahan satu lagi, atau yang kita tidak ketahui kita, karena kita bisa tambahkan satu persamaan lagi, atau logikanya ini bisa kita pisah. Ini boleh kita pisah, yang kanan ini kita pisah begini. Ini selesaikan sendiri. Baru ini kita selesaikan sendiri. Tapi kalau ini terus, tidak boleh kita selesaikan sendiri. Tidak bisa dipisah. Emang apa ini bisa dipisah? Karena momen akibat gaya ini ke sini harus sama dengan nol. Semua yang ini ke sini juga di momen di S sama dengan nol. Jadi itulah persamaan yang kita. Tapi ketika kita tentukan di sini, tidak nol di sini, belum tentu. Sini belum tentu, sini belum tentu, sini belum tentu. Nah, tapi yang di sini sudah pasti nol, maka sehingga kita punya sigma vertikal sama dengan nol, sigma horizontal sama dengan sigma momen sama dengan sigma momen di sendi akan sama dengan nol. Sendi dalam hal ini sendi yang di balok. Pada kenyataan apa? Kenyataan kita menyambung. Kalau kalian buat sambungan dari beton, maka tidak mungkin dia sendi. Kalau Anda pakai sambungan baja sangat mungkin, bajanya cuma 6 meter paling banyak. Kalau kita pesan khusus boleh 12 meter. Tapi kalau kita pasang, Pak, kita mau beli baja panjang 100 meter, nggak ada orang mau jual. Gitu. Kecuali Anda bilang satu batang saya bayar 1 triliun, nah boleh orang bikin gitu. Bayar tidak masuk akal, boleh orang bikin. Tapi nggak ada orang mau bikin begitu, karena pabrik bajanya harus bikin dulu. Atau caranya sebetulnya boleh juga dengan cara yang kalau yang di televisi orang bikin home industry. Hot roll, dia cuma ditarik dari balok, ditarik terbentuklah dengan cara dipanasi. Jadi sesungguhnya bahwa tidak mungkin kita mendapatkan baja yang panjang, jadi pendek terus menyambung. Gimana menyambungnya? Pak, kalau kita sambungnya kita pakai las, otomatis kalau kita sambung pakai las, maka dia menjadi seakan-akan tidak ada sambungan. Tapi kalau sambungan kita pakai baut, bautnya gimana dulu? Ada caranya menyambung sehingga pakai baut jadi seperti fix. Tapi dalam banyak praktek, dalam banyak penelitian bahwa sekalipun kita pakai baut tetap tidak sempurna jepit. Yang sering disebut dengan bukan rigid sambungannya tapi semi rigid. Sangat mungkin. Jadi ketika kalian satu saat apalagi kalau kalian kayu kita mau bikin betul fix itu repot juga kalau menyambung kayu. Kalau Anda lihat orang bikin atap, rangka atap rumah, kalau ada gording, kalau gording dibuat dari kayu, susah sekali orang bikin sambungan yang benar. Paling coba kalau Anda perhatikan, bas itu bikin begini, tukang itu bikin begini, kalau disambung ini.
Kalau disambung begini-gini. Ini kayu disambung kasih potong miring begini. Baru yang satu lagi potong miring. Baru dikasih satu. Jadi miring begini. Baru tinggal dipaku. Itu banyak kalian terjadi. Nah, kalau kalian pintar mengerti tentang gaya, maka kalian akan tegur tukangnya. Ketika ini kuda-kuda, misalnya sini kuda-kuda, anggaplah peletakan, sini peletakan, sini peletakan. Ketika kita mau sambung di sini sambung, maka harusnya sisi miringnya yang ini, yang di bawah sini sisi miringnya. Jangan terbalik. Kalau kita balik, sisi miringnya begini, kita sambung di sini, sisi miringnya begini, keluarin di sini. Nah, ini masalah. Kalau ngerti, ini masalah. Kalau dicoba lepas, tapi kalau ini bautnya pakunya tidak kuat, masih tertumpu di ini, karena posisi ini model kanti, lebar dan seterusnya. Oke, kita masuk ke sini kembali. Nah, jadi kita punya R di sini menjadi sesungguhnya ada tambah satu sendi. Maka R kita tinggal ada 8 kurang 3 kurang 1, jadi tinggal 4. Gitu ya, tinggal 4. Ya. Tinggal 4. Mana angkanya? Ini sudah kacau hasil ini. Ya. Hasilnya tinggal 8 kurang 3 kurang 1 dapat tinggal 4. Jadi 4 reaksi yang kita tidak ketahui. Lanjut. Terekam. Nah, ini contoh kita membentuk matriks fleksibilitasnya. Penurunannya saya mulai dari mengambil contoh. Ya. Kita lihat misalnya soal seperti demikian, ini jepit, roll. Jadi kita punya jumlah reaksi berapa ini? Reaksi peletakan ada 5. Kelebihannya 2. Berarti kita akan mendapatkan nantinya matriks kita ukuran 2 kali 2. Matriks besar ukuran matriks fleksibilitas akan sebanyak kita punya redundan, sebanyak reaksi yang kita tidak ketahui, yang reaksi kelebihan. Nah, kita hitung 2. Kalau kita bikin di konsisten deformasi, maka kita beri pelepasan. Nah, pelepasan yang saya ambil, titik B itu saya keluarkan seakan-akan tidak ada peletakan. Kemudian yang titik A jepit kita rubah menjadi sendi. Jadi kalau sendi yang hilang adalah momen, kalau jepit jadi sendi hilangnya momen. Kalau roll yang kita hilangkan jadi kita ganti dengan gaya. Seakan-akan kita sebut momen itu kita sebut F1, kemudian gaya di titik B kita sebut dengan nama F2. Nah, saya ikuti dengan D1 dan D2. Itu D1 adalah deformasi di titik 1 dan D2 adalah deformasi di titik B. D1 deformasi titik A, kita sebut 1. Kemudian titik B kita sebut 2, D2. Bolehkah titik B kita sebut 2? Boleh, ini kan nama terserah kalian. Tapi sebaiknya jangan, Pak, titik D1 kita sebut 1, yang di titik B kita sebut D100, jangan. Itu sebaiknya memberikan nomor yang berurutan dan mulai dari angka 1. Nah, ini karena nanti akan jadi subscript dari matriks. Oke, ini sudah seperti biasa yang kita sudah lakukan di metode konsisten informasi. Ini kita kerjakan. Kalau ini kita kerjakan superposisi, kerja satu-satu. Nah, pertama kita kerjakan akibat beban terbagi rata dulu. Akibat beban terbagi rata tentu terjadi deformasi. Di titik A terjadi deformasi, kita sebut D1. Di titik B kita sebut D2. Di titik J kita tidak perlu tahu, karena nggak penting untuk kita tahu. Mengapa? Karena pertama adalah secara kondisi struktur kita nyaril, ini jepit, ini roll. Artinya di jepit ini kalau kita rubah jadi sendi, maka yang kita tahu kalau jepit tidak terjadi roll. Jadi artinya θ sama dengan 0. Di titik B rotasi terjadi, tapi perpindahan vertikal tidak boleh. Jadi delta di titik vertikal di titik B tidak boleh terjadi, itu harus sama dengan 0. Nah, makanya ketika kita lepas, jadi perhatian kita adalah yang kita lepas peletakannya harusnya di situ deformasinya 0. Nah, jadi kita hitung ada D1 dan
jadi 2. Hanya nggak jadi 0, nanti sebentar akan jadi 0. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita hitung pakai yang sudah saya kasih ke kalian, kita itu pakai interconjugate beam, pakai double integral, pakai unit load method, kerja virtual, kita boleh dapat hasilnya sebesar ini. Dapat besarnya ada Q L, rumusnya Q L pangkat 3 per 24, tapi L-nya panjangnya 2L, kita ganti menjadi hanya dapat min QL pangkat 3 per EI. Mengapa min? Nah, ini lagi-lagi karena kita berasumsinya kalau dia melendut ke bawah itu secara perjanjian Cartesius ke bawah negatif, ke atas positif. Mengapa tidak pakai rotasi? Boleh. Rotasi putar kanan kalau kita perjanjian pakai kaidah tangan kanan, maka kalau ini X, ini adalah Y, Z-nya ke sini. Maka kalau dia putar kanan, itu jadinya rotasi putar kanan itu negatif. Oke. Nah, kita simpelkan cara berpikirnya, gitu. Kita simpelkan cara berpikirnya bahwa udah kalau dia melendut ke bawah kita anggap negatif, berarti rotasinya juga kita anggap negatif sekalian. Gitu. Nah, maka kalau kita hitung ini jadinya dapat sekian. Kemudian D2 kita peroleh deformasi di titik 2 526 5 QL pangkat 4 per 384. Nanti tinggal L-nya kita ganti dengan 2L, dapat 5 QL pangkat 4 per 24 min, karena dia lendut ke bawah ya. Dari segi ini, karena kalau dia misalnya lendutan ke bawah, oke, negatif. Tapi ketika ini rotasi ke kanan, itu juga negatif. Kita satukan saja negatif ke bawah. Kemudian lanjut, ini sudah akibat beban luar karena kita superposisi. Kemudian kita lakukan akibat F1. Akibat F1, maka seyogyanya kalau kita bikin arah, ini kan arah F1 dan F2 itu arah yang kita misalkan. Ya? Arah kita misalkan. Jadi arah ini arah yang kita misalkan. Ya. Makanya sering saya ingin kalian kalau mengerjakan itu harus ada arahnya, ada pemisah arah dulu. Ya. Nah, jadi makanya yang paling penting ini step ini jangan sampai tidak dilakukan. Nah, jadi kita putar kiri, ini putar kiri, maka logikanya kalau ada momen begini maka lendutannya ke atas, ya kan? Gitu. Ya. Jadi otomatis lendutannya ke atas, kalau kita ini lendutannya ke atas. Maka kita akan peroleh lendutan di titik A. Nah, ini kita sebutkan D11. Di titik B kita sebut D21. Caranya begini membacanya. Karena kita mulai masuk ke namanya matriks. Cara membacanya adalah subskrip pertama itu menyatakan di mana titik gaya atau di mana deformasi itu terjadi. Subskrip kedua adalah penyebab deformasi atau berupa gaya. Di mana gaya itu bekerja sehingga terjadi deformasi di titik itu. Jadi subskrip pertama di mana deformasi itu terjadi, subskrip kedua gaya adalah hal ini F1. Nah, ketika di sini apa D2 di titik 2. Di titik B kita sebut titik 2, maka satu yang belakangan itu akibat gaya F1. Kita tulislah D11 BD21. Maka jadi demikian. Kalau kita tulis persamaannya menjadi D11 kalau momen ml per 3i, kalau kita jauh adalah ml per 6. Nah, untuk lendutannya adalah FL pangkat 2 per 16, kalau kita ganti 2L jadinya dapat F1L pangkat 2 per 4. Oke. Kemudian berikutnya akibat F1 sudah, sekarang akibat F2. Kita kerjakan. Lendutnya juga pasti ke atas. Nah, kita anggap positif. Maka ketika dia demikian kita hitung, maka kita akan peroleh, jadi di titik A itu akan menjadi FD1 tapi akibat gaya 2, jadi D12. Kemudian di titik 2 menjadi D, di titik 2 akibat gaya 2 jadi F22. Maka kita peroleh angka demikian. Nah, sudah, kalau ini sudah, baru kita ikuti kembali, kita jumlahkan. Jadi yang ini kita tambah dengan ini tambah ini tambah ini tambah yang ini. Nah, kata kita tambah proporsional, kita tambah sesuai di titiknya. Yang ini kita tambah itu, tambah itu. Berarti yang ini juga kita tambah itu, tambah itu, tambah itu.
Nggak boleh ini kita tambah dengan yang itu, nggak boleh. Titiknya berbeda kan? Nah, kemudian kalau ini deformasi, ini kita tambah deformasi, ini hasilnya harus sama dengan deformasi di sini. Ya, jadi D1 ini tambah D11 tambah D21, hasilnya harus sama dengan D di sini. Nah, kita tahu di situ rotasinya sama dengan 0. Maka berarti ini tambah ini harus sama dengan 0. Nah, begitu juga ini di titik ini tambah ini harus sama dengan 0 juga, karena di sini tidak terjadi ada peletakan, tidak terjadi penurunan atau terjadi perpindahan atau terangkat. Maka berarti deformasi di sini sama dengan 0, deformasi di sini juga sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumlah ini tambah ini sama dengan 0, maka ini tambah ini juga sama dengan 0. Itulah persamaan kita kalau kita bikin. Jadi kalau kita tulis persamaannya menjadi D1 tambah D11 tambah D12 sama dengan 0. Nah, kalau kita tulis jadi demikian. Ini kan yang kalau Anda perhatikan ini kan persis konsisten deformasi cara kerjanya gini. Kemudian itu kita si persamaan pertama. Ini maaf subscribe-nya salah ditulis. Harusnya duanya di bawah. Kalau kita input jadinya demikian. Jadi persamaan 2. Artinya redundannya kita 2, maka kita dapat persamaan juga 2. Nah, jadi kalau kita persamaan ini kita tulis kembali, kita selesaikan. Kita bisa tulis begini. Yang persamaan sebelumnya yang ini perhatikan dengan baik. Ini kita bisa tulis dalam bentuk lain. Jadi kita bisa tulis dengan begini. Jadi D1 F11 F kecil, kemudian F besar F1 kali F besar tambah F12 kali F2, kemudian D2 F21 kali F1 tambah F22 kali F2 sama dengan 0. Nah, di mana F11 adalah ini, kalau kita tulis demikian, maka F11 adalah, wah, ini tidak. Jadi kalau kalian perhatikan dengan baik, yang jadi D11 di sebelumnya ini saya gambar aja di sini. Jadi kalau kita yang ini kita sebut D1, ini kita sebut D2. Terus yang ini kan mengandung F1. F1 saya keluarkan. Kemudian yang 2 kali L bahagi 3I itu yang kita sebut dengan F11. Kemudian ini F2 saya keluarkan. Jadi L2 per 4 EI itu yang disebut dengan F12. Begitu seterusnya. Yang ini yang menjadi yang ini jadinya. Jadi kalau kita tulis jadi singkat seperti ini, di mana fase perkaliannya itu yang ini menjadi D1, D2, maka kalau kita tulis menjadi matriksnya begini. Jadi yang ini kalau kita tulis dalam bentuk matriks yang ini, hasilnya ini. Jadi ini kalau kita kasih kali F ini kali itu tambah ini kali itu kan sama dengan sana. Nah, kemudian kalau ini kita kali F1, ini kita kali F2 sama dengan itu juga. Nah, sehingga kalau kita tulis dengan demikian, maka ini kalau kita teruskan, F11 itu adalah L per 3EI, F12 L per 2EI per 4EI, F21 sama dengan L per 2 L pangkat 2 bagi 4EI, dan F22 L pangkat 3 bagi 6EI. Sehingga kalau kita tulis persamaan kita yang di atas itu bisa kita tulis jadi demikian. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks besarnya, yang ini jadi matriks D ditambah matriks F kecil dikali matriks gaya sama dengan 0. Atau kita bisa tulis menjadi matriks fleksibilitas F kecil dikali F besar sama dengan min D. Maka yang kita sebut dengan matriks fleksibilitas itu adalah yang huruf F kecil. Itulah matriks fleksibilitas.
Jadi F yang itu ini yang jadi matriks fleksibilitas. Sedangkan F besar itu matriks gaya kelebihan atau redundan. Dan D itu sendiri adalah deformasi akibat gaya luar. Nah, ada yang harus kalian perhatikan di sini, kita mundur sedikit. Perhatikan dengan baik. Nah, lihat bahwa ini terkait dengan dalil Maxwell. Jadi deformasi di titik 2 di sini titik 2. Deformasi ini titik 2, Ini titik 2, ini titik 1, ini titik 1, titik 2. Deformasi di titik 2 akibat gaya F1 hasilnya akan sama dengan deformasi di titik 1 akibat gaya di titik 2. Jadi deformasi di titik 2 akibat gaya di titik 1 akan sama dengan deformasi di titik 1 akibat gaya di titik 2. Bisa kalian lihat bahwa, lihat ini kalau kita tulis mungkin lebih nampak kalau sudah di sini, lebih nampak kalau yang ini, lebih nampak hasilnya kalau saya pakai yang hasil yang ini. Perhatikan dengan baik ini. F12 akan sama dengan F21. Ya, itu sama. Karena berlaku tadi hubungan dari Maxwell. Deformasi di titik A akibat gaya di titik B, gaya satu satuan di titik B akan sama dengan deformasi di titik B akibat gaya satuan di titik A. Itu hukum. Itu kalau saya membahasakan itu sunatullah. Sunatullah. Jadi jangan dianggap ini bukan, ini sunatullah. Tidak ada yang bisa bantah itu sama sekali, dan itu kodrat sudah begitu. Tinggal dibikin bahasa matematiknya. Nah, makanya karena yang menyadari ada si Maxwell sebetulnya bahwa itu tidak, si Maxwell cuma sebetulnya itu dia aja menemukan baru disebutlah dia. Padahal tidak ditemukan juga, memang kenyataan begitu. Cuma waktu dulu orang-orang sebelumnya mungkin tidak sadar itu. Ini lebih banyak karena si Maxwell bilang akan sama. Nah, ini memang hasilnya. Dan kalian kalau coba hasilnya pasti sama. Inilah yang mendasari menjadi salah satu sifat di matriks kita. Jadi, maka kita punya kesimpulan sepertinya matriks kita seperti demikian. Ada sifat matriks fleksibilitas yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi yang pertama adalah satu, matriksnya berupa matriks kuadrat. Jadi order dari matriks di mana kolom dan baris sama. Tidak boleh tidak sama. Itu satu. Terus yang kedua adalah matriksnya simetris. Simetrisnya itu tadi seperti tadi F12 sama dengan F21. Nanti F13 akan sama dengan F3. F23 akan sama F32. Harus sama. Kalau dia tidak sama, salah kalian berhitung. Nah, tapi lagi-lagi tadi yang masuk dalam dalil Maxwell tadi, kita lagi-lagi pada batasan teori kita adalah apa? Linear elastis linear, dan small displacement atau lendutan kecil. Ya, kita masih pada, atau paling gampang masih masuk pada teori hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu teori yang mengatakan bahwa kita punya kondisinya elastis linear, lebih cenderung ke sana. Nah, jadi matriks simetris menjadi Fij sama dengan Fji. Sehingga apa? Kalau Anda sudah ketahui Fij, pasti Anda juga dapat Fji karena tidak perlu hitung. Nah, jadi kita coba mundur sedikit, perhatikan dengan baik. Nih. Nah, ketika kalian peroleh posisi yang ini FD21 ya, dapat begini, maka pasti kalian sudah tahu yang ini di sini.
Pasti sudah tahu. Hasilnya juga ada L pangkat 2 per 4. Nah coba Anda perhatikan kita punya konsisten informasi, Anda coba lihat. Hasilnya pasti akan selalu simetris. Terus kalau kemarin yang kita belajar soal reflection, harusnya kalau kalian sadari simetris, dia simetris. Cuma kalian terkadang tidak menyadari itu jadinya simetris. Oke. Kalau kalian sadari itu kalau diatur-atur menjadi bisa simetris. Oke, kita lanjut ya. Jadi sifat matriks kita salah satunya adalah matriksnya adalah simetris. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, determinan dari matriksnya tidak sama dengan 0. Atau boleh dibilang dapat dibalik, atau bahasa lainnya adalah inverse-nya tidak 0. Kalau determinannya tidak 0, maka otomatis inverse-nya tidak 0. Ya? Karena kalau menghitung inverse apa? Inverse matris sama dengan seperdeterminan dikali matriks adjoint daripada matriks adjoint adalah matriks kofaktor yang kita transpose. Nah, jadi bayangkan kalau determinannya 0 maka matriksnya tidak punya inverse karena seperdeterminan, seper 0 jadi tidak bisa terdefinisi. Nah, maka 3 kata kunci ini yang membuat kita punya struktur menjadi mudah untuk kita analisis. Tapi lagi-lagi 3 ini hanya berlaku di elastis, linear, dan small displacement atau lendutan kecil. Kalau dia tidak linear tidak berlaku, ini tidak berlaku ya, tidak berlaku. Jadi kalau dia misalnya lendutan besar tidak berlaku juga. Ya. Oh ya, jadi kalau Anda ingat kita belajar. Nah, tadi siapa yang ngajar mekanika bahan? Di mekanika bahan itu nanti ada persamaan jadi kalau kita punya persamaan teori lendutan dy per dx pangkat 2 sama dengan momen per ei. Ini kita punya double integral method yang kita kenal. Nah, jadi posisi ini kalau kita punya lendutan besar, itu kalau lendutan kita kalau kecil ya, lendutan kita kecil ini. Kalau lendutan kita kecil 0,1 kita pangkat 2 hasilnya 0,0. Kalau dia makin kecil 0,001 kita pangkat 2 hasilnya 0,000. Nah, karena kalau kita cerita sudah tidak linear berarti materi lendutannya sudah atau dia sudah kalau kita pakai ini dia tidak linear sudah melengkung ini. Ya? Nah, kalau dia sudah terjadi melengkung begini artinya persamanya pangkat 2. Kalau pangkat 2 makin kecil yang dipangkatkan makin 0. Tapi kalau yang dipangkatkan besar, misalnya 1 pangkat 2 ya 1. 2 pangkat 2 ya jadinya. Makin besar yang dipangkatkan makin gede hasilnya. 3 pangkat 2 9. Kelipatannya luar biasa. 4 pangkat 2 16. Dan seterusnya. Sehingga kalau dia sudah tidak linear lagi, maka efek daripada pangkat 2-nya berpengaruh. Sehingga persamaan teori sifat matriks fleksibilitas itu kalau dia sudah itu maka dia tidak lagi memenuhi syarat ini. Oke? Jadi jangan tiba-tiba penampang sudah retak Anda pakai teori ini mau pakai, nggak boleh. Gitu. Ya? Nanti akan ada banyak yang nanti kalian itu. Kalau banyak membaca banyak hal yang kalian akan temukan. Oke, itu kesimpulannya daripada kita punya untuk mendapatkan matriks fleksibilitas. Sifat dari matriks fleksibilitas. Langkah-langkah perhitungan adalah yang pertama adalah derajat ketentuan statis kita hitung dulu, redundannya ditentukan dulu, ya harus kita tentukan. Kemudian kita lepas gaya kelebihannya, redundannya sesuai dengan jumlah redundan. Gitu. Kemudian hitung perpindahan atau deformasi akibat beban luar sesuai dengan struktur yang kita lepas.
Kemudian yang ketiganya hitung matriks fleksibilitas. Nah, hitung perpindahan akibat gaya kelebihan satu satuan pada struktur yang kita lepas. Selanjutnya hitung gaya kelebihannya dengan menggunakan persamaan matriks fleksibilitas. Cuma itu tujuannya. Habis itu selesaikan dengan biasa. Sudah jadi struktur statis tertentu, kita gunakan 3 persamaan dasar keseimbangan yang kita punya. Ya, dapatlah gaya-gaya yang lainnya. Yang penting kelebihannya kita sudah dapat. Selebihnya kita selesaikan dengan cara yang kita sudah punya. Ini contoh. Misalnya soal kita seperti ini, contoh ini. Oh, ini lanjutan soal tadi. Kalau kita teruskan saya soalnya, kita sebut seperti ini, F1 di sini, F2 di sini kita lepas, pelepasan gaya. Kemudian kita hitung deformasinya, kita peroleh hasil deformasinya D1, D2 demikian. Kemudian kita hitung akibat F1, kita dapat nih rendutannya, dapat deformasinya F2. Jadi F1-nya tidak ada ini, F1-nya tidak lagi terlibat di sini karena F1 kita anggap sebesar satu satuan seperti ini. Jadi kalau kita kali 1 kan tetap itu. Ya. Nah, makanya hilang kata F1-nya karena sudah dianggap F2 juga demikian. Nah, kalau sudah kan sesungguhnya ini adalah matriks. Ini F11, F12, F21, F2. Jadi tidak boleh ini yang F12 tidak boleh. Karena jadinya berbeda. Ini titik A, titik B. Maksudnya ini yang 1, 2 sama-sama titik A. Karena nanti ini yang kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Nah, kalau kita teruskan hasilnya, kita teruskan ini, maka matriks fleksibilitas kita menjadi demikian. Jadi mudah lihat bahwa ini pasti sama dengan itu. Jadi ini pasti sama dengan itu. Oke. Nah, kalau sudah baru kita selesaikan ini, kita sederhanakan penulisannya ini mudah. Nah, baru kalau kita selesaikan ini rumus kita, maka berarti kita harus melakukan untuk mendapatkan gaya maka kita lakukan inverse. Untuk menginverse matriks ini kita inverse. Jadi mudah, yang kita inverse yang ini kan kita tahu. Kalau kita punya A sama dengan misalnya misalnya sama dengan K dikali dengan B. K adalah konstanta, B adalah matriks. Maka kita A kita inverse, maka harusnya sama dengan yang K ini kita balik, ya. K-nya harus jadi kita balik menjadi K ini harus kita balik, ya. Baliknya menjadi ini seper K berbanding dengan determinan daripada B. Baru kali E join daripada yang itu harus kita balik. Sehingga ini kalau kita lihat dengan baik, mundur dulu. Matriks fleksibilitas kita adalah yang ini. Ini seper L per 12. Maka ketika itu kita harus balik menjadi seper K. Maka jadi seper 12. 1 bahagi L per 12. Sehingga kalau kita balik menjadi demikian. Jadi 1 bahagi L per 12 EI. Itu akan sama dengan 12 EI per L. Ya? Jadi kita balik. Ini determinannya. Kemudian ya determinan daripada kalau kita cari B adalah sama dengan A, B, C, D. Maka kalau kita cari B inverse sama dengan seper AB dikurangi CD. Ya? Kemudian selanjutnya adalah A ditukar dengan B, A dengan D, jadi D min B min C A, gitu kan? Jadi itulah kita punya menghitung determinan inverse kalau matriks 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 tidak sama dengan cara 2 kali 2. Ampa kali ampa tidak sama juga dengan yang 3 kali 3, ya. Tapi ada yang sama, yang gimana dulu gitu. Sehingga kalau kalian belajar di SMA yang kalian pelajari cuma sampai 3 kali 3. Ya, aturan Cramer
Apa bisa dipakai di ampa kali ampa? Boleh, ada catatannya. Nah, saya kira kalian sudah belajar di kalkulus 3. Sudah kontak kalkulus 3 kan? Oke. Nah, saya nggak tahu gimana belajarnya. Pasti diajar yang ini. Matriks ampa kali ampa. Nanti tanya, bagaimana cara mengerjakan matriks ampa kali ampa? Nah, kita sudah dapat ini, ya kita selesaikan, dapat inversnya, tinggal jadi kita lakukan. Maka ini perhatikan dengan baik, min inverse dikali D. Jadi kita punya ini min inverse dikali matriks D. Maka kalau kita kalikan, selesaikan secara matematik, kalikan ini baris kali kolom, maka kita peroleh jadinya adalah ini. Dapat hasilnya yang ini. Hasilnya ini. Nah, kalau kita ini bagi, maka F1 sama dengan QL pangkat 2 per 14, F2 adalah 8 QL per 7. Itulah yang kita peroleh F1 sama F2. Kalau itu sudah dapat, baru kita selesaikan dengan sudah jadi struktur statis tertentu. Sudah ada gayanya kan? Nah, kita teruskan saja. Itu menggunakan kita punya yang kita sudah pelajari, dapatlah gaya-gaya yang lain. Ini dengan menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal. Nah, kita peroleh, maka dapatlah gaya-gaya yang lain. Sehingga kita kontrol oke, kita peroleh yang tadi. Oke? Tugasnya adalah, ini jadi tugas kalian kerjakan dengan cara yang berbeda pelepasannya. Kalau tadi saya lepas begitu, yang kalian lakukan adalah, kan sudah juga di tugas konsisten, toh? Ya. Ini sebenarnya pengulangan, jadi kalian tinggal lakukan ini, jadi lepas begini. Oke? Lakukan itu. Apakah hasilnya sama dengan hasil? Harusnya sama. Kalau tidak sama berarti sama. Tapi kan bisa salah dua-dua Pak. Nah, salah. Yang itu sudah benar, yang satunya salah. Nah, jadi nanti dengan demikian kita sudah sebetulnya penjelasan ini sudah menyelesaikan masalah kita punya matriks fleksibilitas. Oke? Gampang kan? Nah, kita lihat contoh. Kita cari soal ya. Cari soal. Saya akhiri dulu yang ini. Ini baru berapa menit ini? Baru 30 menit. Kita lanjut saja. Jangan berhentikan rekamannya. Tapi bagus juga hentikan ya. Nanti banyak filenya kan? Videonya banyak. Saya dapat uang banyak kalau gitu ya. Nah, kita lihat ini. Oh, ini saya kirim ulang di grup ya.
Nggak ada. Cari soal lain. Saya jadi suka selalu ambil soal yang di sini karena kalau kita jawab yang di sini kan ada contohnya. Apa ada jawab kunci jawabannya supaya bisa dikontrol. Kalau ternyata dia salah nanti kita kirim surat ke yang bikin ini. Weh bro, kau salah bro, gitu kan. Mengingat dulu saya pernah juga lakukan pas karena saya tidak bisa jawab baik kalkulus, saya lampiaskan saya jawab soal 400 nomor kalau tidak salah, saya jawab bikin kunci jawabannya karena sakit hati itu. Walaupun saya dapat A tapi lampiaskan menjawab soal 300-an. Jadi kunci jawaban kalkulus yang integral, teknik integral, saya punya kunci jawaban yang lengkap. Kalau di situ cuma ganjil, saya ganjil genap terjawab. Baru setelah sudah dibikin mau dibukukan, tiba-tiba ada yang pinjam nggak balik-balik. Wah, saya sudah pulang Gorontalo. Saya nara, saya tidak ada. Jadi sudah, apa? Suka bikin ulang tapi so malas. Sekarang kan pikiran saya cuma satu, cari uang gitu. Mudah-mudahan presiden yang baru gaji dipertimbangkan untuk dikasih naik supaya saya lebih banyak di kampus. Kalau so tinggi gajinya so 50 jutaan, pasti di luar lebih banyak lagi kan. Masa bisa di kampus naik di luar lah, naik pasti lebih naik di luar lah gitu. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Bagusnya pilih yang mana? Pilih yang manfaatnya lebih banyak. Saya cari-cari soal yang sedikit mudah. Jadi kalau sama dengan itu nggak bagus. Ini kan sama toh? Ini sama. Ini ada contoh yang bagus di sini. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, ini kita pakai ini ya. Soal yang kita ambil yang ini. Tunggu dulu. Nanti saya juga susah sendiri kan. Bodoh banget saya kalau ambil soal yang susah ya. Nanti menyusahkan diri saya sendiri. Kita ambil saja dulu ini, nggak usah jauh-jauh. Ya.
Oke. Pesan saya sudah bikin tidak tidak ada berbikin. Halo? Ada? Ya, saya udah ngajar coba. Iya, habis dari ini saya mau. Ya, nanti Sherlock di mana lokasi? Oke, jadi kita sudah punya ini, sudah. Nah, sekarang itu F1, F2 tentu di titik itu juga yang kita ingin tahu deformasinya. Jadi di situ juga kita akan cek deformasinya sipu D1 dan sini juga D2. Nah, kemudian kita sekarang lakukan hitung deformasinya. Kita hitung. Yang pertama adalah ini akibat beban luar. Ini ada beban terbagi rata di sini. Kemudian ada beban nih, 2 kip fit. Ini 12 kip. Nah, kalau kita lihat dia akan mengalami deformasi kayak gini. Nah, jadi berapa di sini? Jadi yang di sini menjadi F berapa? F. Oh, deformasi. Jadi D. Ini menjadi yang ini D1. Di sini jadi D2. Sorry, bukan di situ D2-nya. Sekarang kita lihat hasilnya sama enggak? Nah, kita lupa kalau soal halaman berapa itu. Kalau tak salah di metode ini kakuan itu balok. Oh, bukan yang prismatis. Oh, ini ya bawahnya ya. Sudah teras. Enggak usah. Ngapain kita pakai itu? Kita langsung pakai ini. Ya. Kita bikin baru. Kita bikin titik-titiknya dulu. Titik 0 di sini 24, mana 24? 24. Baru tambahlah 32. Udah. Kita bikin batangnya sini sampai situ. Sini sampai situ. Udah clear. Pasang peletakan sini J. Sini roll. Oke. Sini roll. Baik. Kemudian dia terekam ini. Terima kasih. Kita sudah jam 10.22 pas. Kita ketemu minggu depan. Nanti tugasnya akan kita kirim di grup. Ada saya mau tanya, saya perhatikan kau Susi setiap jam berapa keluar dia, Pak? Oh ya, saya mencuri dia makan. Padahal saya ini kan, kalau kalian ada penyakit mah, supaya kalian tidak ketinggalan, boleh makan bawa ke sini. Ya boleh. Saya izinkan. Anda makan, karena posisinya kalau orang sakit, kalau mah ya, saya kalau kena mah kayak Anda lihat, saya pernah suruh ambil itu. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan,
boleh bawa makan di sini, bawa. Ya. Khusus di saya, tapi jangan bikin di dosen lain. Supaya kalian tidak ketinggalan. Kalau biasanya kan, wah ini terlalu panjang kan kuliahnya kan. Nah, terus kemudian kalian tidak makan malah sakit ya parah lagi itu. Jadi saya izinkan kalian boleh makan di sini supaya tidak ketinggalan. Terima kasih, kita ketemu minggu depan.